Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mega Terapi, dan di depan kalian sudah ada Popres. Ini dia Popres. Ini baru aja datang, bebarengan dengan yang kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Dan ini versi Calsonic yang bersejarah teman-teman ya, nomor 12. Tapi ini tidak ada tulisan Nissan ya teman-teman ya. Apakah official license dari Nissan apa enggak? Di sini tapi tidak ada tulisan Nissannya. Biasanya kalau misalnya Nissan tuh ada logonya ya, Nissan gitu, official license product. Seperti yang kalian lihat di misalnya di Kaida House seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini, Nissan Motor Corporation official license product. Di Tomica juga ada seperti ini ya. Di Tomica, terus di mana lagi, di CM Model kalau nggak salah ada juga ya. CM Model. Tapi ini tidak ada official license-nya seperti itu ya, teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat ya mudah-mudahan aja ini bener license ya teman-teman. Tapi ini keren sih mobilnya. Ini mobil Calsonic, boxnya seperti ini dan seperti ini ya. Tuh, dia kalau dibedirin seperti itu. Di belakangnya juga ada gambar mobilnya Popres. Tapi di sini dia tidak menyebutkan Nissan GT-R, tidak menyebutkan itu ya. Dia hanya menyebutkan di sini GT-R R32 JTC 1990. Jadi tidak membawa nama Nissan ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar unlicensed ya, kemungkinan besar. Dan langsung aja ya, ini karena box seperti ini jadi langsung aja kita buka. Dan tanpa merobek boxnya, tanpa merobek plastiknya, gue pakai pisau ya. Nah, biar lebih enak ininya teman-teman. Apanya? Bukanya. Nah, oke. Sudah terbuka. Oke, itu dia. Langsung aja ya. Kita lihat mobilnya kayak apa. Mudah-mudahan mobilnya nggak ada yang defect nih. Ini dia. Wey, Calsonic coy. Legend nih ya, Calsonic. Waktu zaman dulu teman-teman, kalau misalnya kalian lihat video-video gue yang lalu-lalu ya, yang dulu-dulu, gue pernah bahas Calsonic yang versi ini teman-teman, yang versi Mini GT, dan itu versi yang lengkapnya ya, versi yang lengkapnya. Dan kalau Mini GT gue rasa cukup bagus, tapi udah gue jualin semuanya teman-teman ya barangnya. Dan akhirnya ketemu lagi versi Calsonic yang dari Popres ini ya. Tapi kemungkinan besar sih nggak tahu ya, ini kayaknya nggak ada ininya ya, nggak ada license ya. Kemungkinan besar ya. Dan ini dia teman-teman, tuh ya, cakep coy mobilnya. Widih, sebentar ya, gua ini dulu. Wih, keren coy mobilnya, tuh ya, bisa kalian lihat ya di situ ya. Pokoknya mobilnya kalau Calsonic tuh R32 ganteng lah pokoknya mobilnya. Wih, previewnya. Oke, langsung aja kita lihat dari bagian depannya teman-teman. Mari kita lihat di bagian depannya. Bagian depannya bisa kalian lihat di sini ada logo Calsonic, Nissan ya, Nissan, dan kemudian ada nomor 12. Dan kemudian di sini lampunya sudah plastik teman-teman, dan di sini ada logo Total, Bridgestone juga ada. Aduh, nggak kelihatan ya. Tuh dia, Total Bridgestone, dan kemudian juga grillnya di bagian depan sini menurut gue cukup ya oke lah ya. Nggak bolong ini teman-teman ya. Ada grill ya, tapi agak ke dalam aja teman-teman. Nggak ke dalam ya. Di sini ada tulisan Impal ya. Dan ini bagian pampers ini besi ya. Nih bagian pampers ini sampai bawah sini besi semuanya. Dia menyatu dengan bodinya teman-teman. Dia menyatu dengan bodinya, dan lampunya di bagian sini dia agak nggak glossy, agak butek ya. Orange tapi butek gitu teman-teman. Ini dia nih. Ya yang gua maksud. Dan kemudian lanjut lagi kita lihat di bagian sampingnya. Bagian sampingnya di sini ada logo Nismo ya. Ini dia logo Nismo, dan ada logo supirnya. Supirnya di sini Hoshino ya kalau nggak salah ya. Iya betul sekali, Hoshino teman-teman ya. Gue lihat dulu. Ya betul sekali, ini supirnya itu Hoshino teman-teman. Dan kemudian ada satu lagi si Suzuki teman-teman. Di sini ya, di bagian sini nih. Dan kemudian di sini ada logo nomor 12 Calsonic, ada logo Calsonic juga, dan kemudian juga ada logo Nissan juga. Dan kemudian di sini ada agak apa ya, dikasih warna silver kayak gitu teman-teman ya. Ini yang tidak dimiliki oleh Mini GT waktu dulu ya. Dia tidak ada warna silvernya di bagian sininya. Dan knalpotnya ada di bagian samping nih ya.
knalpotnya. Dan kemudian di bagian sini juga ada logo lagi, tapi nggak terlalu kelihatan logo apa. Di bagian belakang sini ada Impal, logo Impal, kemudian Bridgestone. Dan kemudian di bagian sini juga ada logo apa nih? Kecil banget coy, FTK NTM teman-teman ya. Nih bagian sini nih. Tuh ya. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Weh, bagian belakangnya lengkap coy. Bagian belakangnya lengkap ya. Di sini ada logo Calsonic Nissan, ada logo GTR juga. Dan kemudian juga di sini ada logo Impal nih di tempat plat numbernya. Dan kemudian nomor 12 juga, lampunya sudah plastik tentu saja ya. Kalau mini scale mah lampunya plastik semuanya. Dan di sini ada logo Potenza. Potenza itu ban ya. Dan di bagian bawah sini nggak ada lagi ya. Dan knalpotnya udah ada di bagian samping tadi ya teman-teman ya. Kalian sudah lihat knalpotnya. Dan kalau di bagian samping kanan masih sama teman-teman, tidak ada perbedaan apa-apa. Dia hanya ya sama persis lah ya, Calsonic 12 teman-teman. Kalau untuk sayap di sini plastik ya kayaknya ya. Kalau sayap kayak gini nih plastik. Dan kemudian di sini ada apa nih namanya, lobang kayak gini. Ini sih gue dengar-dengar waktu itu gue pernah nanya zaman dulu ya, ini untuk pengisian bahan bakar ya katanya ya. Bagian belakang sini, di sini ada defoggernya dan kemudian ada logo Nissan dan ada logo Calsonic juga di atasnya, bisa kalian lihat tuh ya, gede banget logo Calsonicnya. Dan di sini di bagian kaca depan ada logo Nissan dan warna background warna orange ya, orange krem lah. Wah gila, tapi ini cukup detail sih bikinnya, popres. Spionnya karet men ya, spionnya karet, tapi agak-agak ngeri nih. Agak-agak ngeri spionnya karet ya. Ngerinya kenapa? Ngerinya takut putus. Dan kemudian di bagian dalamnya di sini, interiornya bangkunya warna biru teman-teman. Bangkunya warna biru dan kemudian di bagian dashboardnya di sini nih itu ya, ada logo Calsonic teman-teman ya. Bagian dashboard itu ada logo Calsonic. Cukup keren juga, ada logo Calsonic ya di bagian dalam. Interiornya bisa kalian lihat di situ, dashboardnya, setir kanan teman-teman. Dashboardnya juga cukup lengkap dan kemudian juga di bagian persnelingnya di sini kelihatan jelas ya, persnelingnya manual pasti. Dia setir kanan, bangkunya cuma satu ya. Ya bangkunya cuma satu teman-teman ya, di sebelah kanan doang. Tapi bangkunya warna biru. Bangkunya warna biru teman-teman. Dan langsung aja kita menuju ke bagian bannya. Bagian bannya di sini ada perbedaan ya. Kalian apakah ngeh perbedaannya apa? Kalau mobil-mobil Calsonic itu yang versi R32 itu perbedaannya adalah di bagian velgnya teman-teman. Bisa kalian tebak velgnya apa yang berbeda di sininya nih, bautnya nih ya. Ini bautnya di sebelah kiri itu warna biru dan di sebelah kanan dia warna merah teman-teman. Tuh ya, bedanya di situ ya kalau Calsonic ya. Sama juga kalau misalnya kalian juga melihat, kalau kalian punya Mini GT ya, itu di situ juga kayak gitu juga. Di semuanya kayaknya semua model Calsonic di sini baut untuk velgnya itu kirinya warna biru, samping kanannya itu warna merah. Ini dia gitu ya. Jadi bukan error tuh teman-teman ya, tapi memang standarnya emang kayak gitu. Velgnya warna putih ya, velg standar R32 Calsonic seperti ini memang. Dan di sini bannya ada logonya Bridgestone teman-teman ya, Bridgestone nih bagian sini, dan Potenza ya, Potenza bukan sih ya kan, Potenza betul, Potenza Bridgestone teman-teman. Dan mari kita lihat bagian bawahnya. Bagian bawahnya seperti ini ya, biasa besi teman-teman ya, biasa besi. Dan ini bagian sininya kan ada knalpotnya kelihatan tuh ya. Sini hanya ada tulisan Popres, ini dia di sini Popres dan Made in China ya. Ini gua nggak tahu ya apakah ini license apa unlicensed, tapi di kotaknya sih nggak ada tulisannya teman-teman ya, nggak ada tulisan Nissan official product teman-teman. Dan ini bagian kap mesinnya bisa dibuka ya. Tuh, wish, gokil. Dan bagian belakangnya bisa dibuka. Wih, wih, ini beda lagi nih ya. Tuh bagian belakangnya tuh. Bagian belakangnya gue zoom dulu deh ya. Tuh bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya dia ada tangkinya lagi teman-teman ya. Karena di sini ada tempat pengisian bahan bakarnya tuh ya. Wih deh, cakep sih. Bagian belakangnya nggak kosong gitu aja teman-teman. Diisi juga sama popres. Kemudian di bagian depan sini, juga cakep juga tuh ya, mesinnya jelas banget coy. WD popres emang sekarang ini lagi on fire sih.
Legion Fire sih teman-teman ya, dengan harga yang di bawah 200.000, tapi dia bisa mengeluarkan mobil yang seperti ini teman-teman ya. Wah, terlepas dari license atau license-nya, dia mobilnya cukup bagus juga ya, pastilah ya. Ini depan belakang. Sayang aja pintunya nggak bisa dibuka. Kalau pintunya bisa dibuka dengan harga murah mah gila juga ya Popres. Kalau pintunya nih, aneh kata pintunya bisa dibuka dan kap mesin bisa dibuka, belakang bisa dibuka, wah itu udah perfect banget ya Popres, asli itu. Kalau misalnya Popres bisa begitu dan harganya misalnya harganya cuma 230 gitu-gitu ya, gua bakal beli teman-teman ya. Kalau misalnya dia bisa dibuka pintunya, kap mesinnya bisa dibuka, belakangnya bisa dibuka, bagasinya ya. Karena nanggung teman-teman. Nanggung sih ya kalau misalnya kap mesin dan belakang bisa dibuka, tapi tanggung banget kalau bisa dibukainnya. Aduh, keren coy. Kalau bisa dibuka ya. Begini aja udah cakep sih, tapi apalagi gimana belakang bisa dibuka ya. Nah, ini dia, teman-teman. Gue coba zoom dari deket ya, biar kalian kelihatan bagaimana looksnya kalau dari bawah. Tuh ya, cakep ya. Ini cakep coy. Tuh, Calsonic man, Calsonic Impal Legend nih. Tuh dia. Itu dia teman-teman. Gua akan kasih rating untuk versi yang ini 9,8 untuk Popres yang versi R32 Calsonic. Ya, nggak nyesel sih gue belinya. Tapi ya itu dia yang menjadi pertanyaan gue adalah official license-nya gitu kan. Apakah ada di sini official license-nya? Karena di box-nya tidak ada sama sekali ya official license-nya ya. Tidak ada sama sekali. Sayang banget ya. Kalau misalnya license, waduh, segeralah diurus license-nya ya. Tapi bakalan jadi lebih mahal sih harganya kalau ada license. Dan oke teman-teman, itu dia. Thank you for watching ya. Sampai ketemu lagi video berikutnya. Thank you. Inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more. Freedom from the source, they don't really listen until they feel it for the party. And if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for